cahaya. Ini cermin datar. Jadi sudah lihat cermin ya. Ini cermin datar. Kalau kalian berada di depan cermin, maka akan terlihat di situ bayangan kalian di belakang cermin. Jarak yang terbentuk pada cermin datar itu sama besarnya jarak yang terbentuk pada bayangan. Jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan itu sama besar. Nanti ada sifat-sifat yang terjadi antara benda yang berada di depan cermin. Ini ya, cermin datar. Kita lihat pembentukan bayangannya. Sebuah benda berada tepat di depan cermin, maka sinar yang datang, sinar yang pertama ya, benda ini terkena cahaya, maka sinar datang, lihat kursor Bapak, sinar datang mengenai cermin akan dipantulkan kembali sejajar dengan garis benda. Pemantulannya ini ditarik perpanjangan garisnya ke belakang, ditarik ke belakang sampai di sini. Kemudian ada sinar yang datang dari atas cermin ke titik pusatnya ini, tinggi benda itu akan dipantulkan membentuk sudut ya. Kepanjangannya akan ditarik garis ke sini, maka sehingga perpotongan antara perpanjangan dua buah garis ini akan membentuk bayangan. Ukurannya sama besar. Ukuran benda dan ukuran bayangan sama besar, posisinya tegak, tapi posisinya berkebalikan. Berkebalikan itu artinya kalau kita berada di depan cermin, bagian kanan tubuh kita di dalam cerminnya adalah bagian sebelah kiri. Itu pada cermin datar ya. Ini sebuah benda AB garis berada pada di depan cermin, maka itu cahaya yang datang akan dipantulkan lurus ya, membentuk cermin. Ini sudut datang, ini sudut pantul. Kalau ditarik garis lurus nanti dia akan ketemu sejajar, akan dipantulkan kembali. Kalau garisnya sejajar cahaya datang, kalau dia miring maka membentuk sudut sinar datang dan sinar pantul. Perpotongan kedua garis itu, perpanjangan kedua garis nanti dia akan saling memotong. Ini itulah titik A yang melewati titik A ya. Lanjut. Tadi ada yang hidup ya. Kita lanjut kepada titik B. Pada titik B, ada sebuah cahaya datang akan dipantulkan membentuk sudut juga. Sudut, sinar datang, titik sinar pantul, kemudian yang sinar yang sejajar akan dipantulkan kembali. Nah, kalau dia sejajar, garis lurus dipantulkan kembali, kalau miring dia akan membentuk. Perpanjangan dari kedua sinar pantulnya, ini yang pertama dan ini yang kedua, perpanjangan garisnya akan membentuk perpotongan disebut yang B aksen. Nah, B aksennya ini adalah kalau kita tarik garis dari A aksen ke B aksen itu adalah bayangan dari garis AB. Lihat bentuknya sama, ukurannya sama, tegaknya sama, kemudian kalau dia sebuah benda yang ada posisi kiri kanan seperti tubuh manusia, maka dia akan berubah posisinya terbalik. Ya, bayangan terbentuk karena perpanjangan sinar. Oke, lanjut. Sifat bayangan maya berada di belakang cermin.
Tegak itu artinya dia sama seperti posisi bendanya, tidak terbalik. Sama besar, ukurannya sama besar. Bisa. Bisa ya. Masih ada suara ya. Oke, kita lanjut. Cermin cekung. Nah, jika sebuah bola lingkaran yang berupa cermin, ini ada titik O, titik M. M itu adalah pusat kelengkungan cermin, titik pusat. O itu adalah titik pusat kelengkungan cermin. M. O itu adalah titik pusat cerminnya. Beda ya, M sama O. Pusat kelengkungan dan titik pusat cermin. Nah, jika cermin dalam bentuk lingkaran itu dipotong, yang ini terpotong, kita potong di sini, kita potong, maka dia akan membentuk cermin cekung. Yang mengkilatnya adalah bagian di dalam, bagian luarnya adalah bagian tengah. Cermin bagian yang mengkilat menjorok ke dalam. Kemudian ada titik F. Titik F. Titik F itu adalah titik fokus cermin. Titik fokus cermin. Kemudian garisnya itu adalah sumbu utama. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang, ini dia, sejajar sama sumbu utama. Yang tadi, garis yang ada titik-titik itu adalah sumbu utama. Kalau dia sejajar akan dikembalikan, dipantulkan melalui titik fokus. Melalui titik fokus. Garisnya pemantulan melalui. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus. Ini, sinar datangnya melalui titik fokus, dipantulkan sejajar dari PPT-nya nggak ada muncul, Pak. Oke, sorry. Nggak muncul ya? Enggak. Gimana sekarang udah muncul? Pak. Kalau nggak muncul, angkat tangan. Apa yang muncul? Baru muncul, Pak. Oke, udah muncul. Udah. Munculnya dari mana? Dari yang pertama ya? Cermin cekung. Oh, cermin. Mulai dari cermin cekung. Oke. Kami tidak muncul dari yang pertama, Pak. Dari pertama kali ini. Kami baru. Oke, yang tidak muncul itu bisa penyebabnya karena sinyal, ya. Bisa penyebabnya karena sinyal. Oke, Bapak akan. Oke, yang tidak muncul silakan tulis di chatnya tidak muncul ya. Waktu kita hanya 30 menit, nanti kalau habis akan Bapak sambung, tapi kita istirahat dulu. Bapak ulang dari cermin cekung ya. Oke, apakah sudah muncul? Kalau muncul silakan angkat jempolnya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi ya, kita mulai ya. Jadi, Tapi kami tidak muncul dari awal, Pak. ya. Sekarang udah muncul belum, Mas Dengar Farabi? Ibe sekarang. Mas Farabi sekarang udah muncul belum? Sudah dari cermin cekung muncul. Oke, cermin cekung ya, kita ulang. Cermin cekung ini adalah sebuah bola berbentuk cermin, bagian dalamnya menkilat, bagian luarnya warna perak supaya bisa memantulkan cahaya. Jika dia di ini ya, M itu pusat kelengkungan, titik pusat lingkaran cermin, kemudian O itu adalah titik pusat cerminnya, titik pusat cerminnya. Nanti kalau cerminnya dipotong seperti ini,
akan terbentuk sebuah cermin cekung. Tadi bola tadi kalau dipotong di bagian atas, potong bagian bawah akan terbentuk cermin cekung. Kemudian ada cermin yang mengkilap menjorok ke bagian dalam. Ada titik F itu titik fokusnya. Titik fokus cermin. Kemudian ada garis lurus itu adalah garis utama. Sumbu utama ya. Oke. Ini sinar istimewa. Kegunaan sinar istimewa apa, Pak? Kegunaan sinar istimewa itu adalah untuk kita menggambarkan bayangan yang ada di depan cermin cekung. Ya. Jadi penggunaan 3 sinar istimewa ini untuk melukis bayangan. Oke, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ini sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus F. Kemudian sinar datang melalui titik fokus, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama, ya, sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin. Melalui pusat kelengkungan cermin atau titik M tadi, itu akan dipantulkan kembali melalui titik yang sama. Jadi dipantulkan lurus kembali. Penggunaan 3 sinar istimewa ini akan membentuk bayangan atau melukis bayangan yang berada pada cermin. Oke, ini seorang bayi manusia lah ya, manusia berada di depan cermin cekung. Kalau kita ingin membuat bayangannya, melukiskan bayangannya, maka kita pakai 3 sinar istimewa tadi. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini titik fokusnya. Kemudian sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Perpanjangan dari sinar pantul, kedua sinar pantul dari 2 sinar istimewa ini, perpotongannya adalah titik bayangannya. Maka bayangannya dilukiskan seperti yang di bawah ini. Maka sifatnya nanti akan terlihat. Kalau dari sini sifatnya adalah terbalik karena dia yang ini tegak, ini terbalik. Kemudian diperkecil, pertamanya besar, kemudian diperkecil. Ini bayangannya ya. Kemudian sifatnya nyata. Kenapa nyata? Karena posisi bayangannya ada di depan cermin. Kalau berada di belakang cermin namanya maya. Pembentukan pada cermin cekung yang tadi. Ya, kalau itu pada orang, ini pada garis. Oke. Masih terlihat ya, angkat jempolnya kalau masih terlihat. Oke, masih ya. Oke, ini jika sebuah tanda panah berada di depan cermin cekung, jadi akan kita gunakan 3 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang warna hijau ya. Kemudian perpotongan antara 2 sinar pantul itu bisa kita lukiskan sebagai bayangan. Bayangan terbentuk adalah perpotongan sinar-sinar pantul. Artinya ukurannya diperkecil dan terbalik serta nyata. Nyata itu berada di depan cermin. Oke, masih terlihat? Masih ya? Lanjut. Pak. Ya. Kenapa Rinaldi? Bapak lanjut ya. Nyata terbalik diperkecil. Yang angkat tangan, melambaikan tangan, ada yang mau ditanyakan? Karena waktu 30 menit, nanti kita diskusinya ya, Rinaldi ya.
Lanjut. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sama seperti tadi, sinar istimewa. Ini pakai yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat lingkaran, dipantulkan kembali melalui garis yang sama. Nah, tadi kan pakai yang 2, 1 dan 2. Ini pakai 1 dan 3. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan kembali melalui garis tersebut. Maka perpotongan 2 sinar pantul ini adalah bayangannya. Kita lihat. Sama ya. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Ini kalau menggunakan sinar istimewa yang kedua dan sinar istimewa yang ketiga. Sinar istimewa yang kedua dan sinar istimewa yang ketiga. Bayangannya seperti apa? Sama ya, bayangan yang terbentuk adalah perpotongan sinar-sinar pantul. Sama dengan itu. Oke, itu dulu. Hanya sampai ke cermin cekung. Pembentukan bayangan dari cermin cekung. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Lambaikan tangan di situ ada ya. Silakan. Itu kalau Putra Andika. Putra siapa? Ya silakan. Putra, Pak. Putra ya, Putra. Pak, itu kalau garisnya kayak bersilangan itu dia pantulannya ke bawah maksudnya. Yang Enggak, sinar mesti. istimewa 3 sama 2. Oke. Yang ini ya. Yang ini. Gimana Putra pertanyaannya? Sinar pantul istimewa kedua sama ketiga itu kalau berpotongan itu bayangannya ke bawah atau dia ke bayangannya ya. Sama MFO itu koordinatnya ya maksudnya? Sinar pantul kan melukis bayangan itu menggunakan 3 sinar istimewa. Boleh menggunakan 1 dan 2, boleh menggunakan 1 dan 3, boleh menggunakan 2 dan 3. Untuk 2 dan 3 seperti ini, sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Oke. Sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali searah dengan sinar datang. Lihat tanda panahnya. Oke. Sekarang perpotongan 2 sinar pantul, bukan sinar datangnya ya, tapi sinar pantul. Sinar istimewa yang pertama ada sinar pantulnya nih yang ke bawah. Sinar istimewa yang ketiga ada sinar pantulnya yang ke atas. Perpotongan 2 ini di sini berarti kita lihat kursor Bapak. Nah, kalau perpotongan ini kita tarik garis, itulah pembentukan bayangan dari benda yang ada di depan cermin cekung. Posisinya nyata, kenapa nyata? Berada di depan cermin. Terbalik, kenapa terbalik? Bendanya berdiri ke atas, dia ke bawah. Kemudian diperkecil, lihat ukurannya diperkecil. Kalau kalian ingin lihat percobaannya, itu ada di sendok. Kalau kalian punya sendok stainless di rumah, bagian yang cekungnya, silakan kalian lihat muka kalian di dalam sendok yang cekung, bagian cekung. Kita terlihat di situ bayangan yang terbentuk. Ya, nanti pertemuan selanjutnya bisa kita bahas cermin cembung.
Oke ya. Siapa lagi yang ingin bertanya, silakan tambahkan tangannya boleh. Kalau kalian klik partisipan itu ada ikon tangan, silakan diklik. Oke. Silakan Al-Farabi, dia lambaikan tangan. Al-Farabi mau tanya apa? Apa? Kamu melambaikan tangan nggak mau nanya? Nggak jadi, lupa tadi nanya. Kalau pakai siapa lagi yang ada yang mau bertanya? Biasanya yang sering bertanya ini Jonathan, mana? Jonathan. Udah ngerti Jo? Udah Pak. Udah Pak. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Oke ya, informasi untuk kalian nanti ujiannya 20 soal. Soalnya Bapak ambil dari buku paket. Beberapa soal itu Bapak ambil dari buku paket. Pak sebenarnya udah nyiapkan 40 soal, tapi sama sekolah diminta hanya 20. Jadi Bapak pilih-pilih lagi. Jadi bisa sambil kita bahas soalnya kalau waktunya mencukupi. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan, Rinaldi. Pak, soalnya itu waktunya berapa menit, Pak? Gimana? Waktu mengerjakan itu sudah dikasih tahu nggak berapa menit? Kalau sih 60 menit. 1 jam ya? Ya. Oh, Pak, nanti jadwalnya dikasih ya jadwal ujiannya, Pak. Lah, kan sudah disebarin. Yang dari Wali itu, kelas. Pak. Pak, yang IPA nih pakai aplikasi atau apa, Pak? Sama, pakai semua mapelnya pakai Edmodo. Nanti kalian akan dibimbing membuka Edmodo-nya, nanti ngerjakan soalnya di situ. Ya, kurang lebih sama lah dengan Google Classroom. Di kelas 8J kemarin ada pakai Google Classroom sebentar ya. Pak, Ya, aplikasinya tetap ini ya, Pak? Kak Edmodo itu lain. Nanti dikabarin setelah lebaran paling. Ah. Kapan kita masuk sekolah, Pak? Waduh, nggak tahu. Hai. Oke, untuk materinya ada yang mau ditanyakan? Ada? Pak, tadi tinggalan dikit, Pak. Wifi kami mati tiba-tiba. Iya. Di Pak, ketinggalannya Pak, terakhir. macet ketinggalan, Pak. Ya. Ketinggalannya dari mana? Dari pertama, Pak. Ah, itu bukan ketinggalan, itu kamu telat masuk. Masuk tuh. Itu telat masuk. Tadi itu macet-macet, Pak. Oke, Tadi macet-macet, Pak. oke. Iya, Pak. Macet-macet tadi. Oke, ada yang lain? Pak, Oke, ini bisa yang diulang. Bisa diulang. diulang. Susah deh, Pak. Oke, yang susahnya di mana? Susahnya di mana? Kalau cahaya itu sudah dipelajari dari SD. Sifat cahaya ada 5. Pertama dipantulkan, dibiaskan, merambat lurus, diuraikan, sama menembus benda bening. Masih ingat ya? Kalau sifat-sifat kalau udah ngerti lah, Pak. Oke. Yang belum adalah Yang Perambatan cahaya. merambat iya keterlaluan. Apa tadi itu, Dap? ini. Apa Rinaldi yang mana? Kami tak ngerti semua. Pembentukan Baru bayangan. nih gambarnya, Pak, dari cermin. Cek. Pembentukan bayangan. Iya, Ya. ini lah, Pak. Oke, kita mulai ya. Pembentukan bayangan. Bapak ulang. Pembentukan bayangan pada cermin datar
ini nggak butuh hukum kalau cermin datar itu pasti bayangannya pembentukannya gampang kalian gambarkan hanya melewati ini cermin ya. Ini terlihat share screen Bapak kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Ini benda Kelihatan. tanda panah Kelihatan, Pak. titik P ke titik I itu adalah sinar datang melewati kepalanya tanda panah ini. Kalau dia sejajar sama sumbunya, maka dia dipantulkan kembali. Pemantulan kembali ini ditarik garis perpanjangannya. Perpanjangan garis pantul, sinar pantul. Ditarik ke belakang berarti ya. Ditarik ke belakang terus. Yang kedua, sinar datang melalui titik kepalanya benda. Diarahkan ke pusat cermin. Ini. Dipantulkan ke bawah. Membentuk sudut sinar datang dan sinar pantul. Lihat kursor Bapak, sinar datang dan sinar pantul. Ini ada theta. Tuh, theta itu tanda sudut. Perpanjangan sinar pantulnya ditarik garis ke belakang, perpanjangan sinar pantulnya seperti ini. Nah, nanti kedua perpanjangan garis ini akan berpotongan di titik P aksen. Ini titik P, yang ini titik P aksen. Aksen itu bayangannya, maka itulah digambar, dilukiskan bayangannya ke bawah. Ini ada benda dengan tinggi H, ini ada bayangan dengan tinggi H aksen. Maka ukurannya sama. Ya, ukurannya sama, bentuknya sama. Oke, selanjutnya ini. Kalau bendanya miring. Pak, kok ada tulisan love? Oke. Sekian orang. Mainnya hebat. Oke, A dan B. Sinar datang melalui pusat kepala bendanya. Dipantulkan terhadap garis normal. Ini garis normal ya. Tanda putus-putusnya garis normal. Dipantulkan seperti itu. Maka ditarik sinar pantulnya ini, ditarik garis perpanjangannya. Nanti akan membentuk bayangan titik A. Kemudian sinar datang yang sejajar tegak lurus dengan cermin dipantulkan kembali. Nah, tanda panahnya kelihatan ya. Ini sinar datang yang pertama dipantulkan ke sana. Ini sinar datang yang kedua dipantulkan ke sini. Oke. Jika dua sinar pantul ini yang bawah sama yang atas, kita tarik garis perpanjangannya ke belakang. Kemudian yang bawahnya juga. Maka kita dapatlah titik A aksen. A aksen. Selanjutnya kita ingin melihat sinar pantul yang dibentuk oleh titik B aksen. Sinar datang yang melewati titik B dipantulkan membentuk sudut terhadap garis normal. Kemudian sinar datang yang sejajar tegak lurus pada cermin dipantulkan kembali ke arah sinar datang. Lihat tanda panahnya. Kemudian dua buah sinar pantul yang atas dan bawah, kita tarik garis perpanjangan. Oh, iya. Titik potong garis perpanjangannya adalah B aksen. Yang ini. Ini ada B, ini ada B aksen. Tinggal membuat garis dari A ke B. Itulah bayangan garis AB. Itu pada cermin datar. Kesimpulannya, bayangan terbentuk karena perpanjangan sinar-sinar pantul. Ya, perpanjangan sinar-sinar pantul. Sifat bayangannya adalah maya. Kenapa maya? Bayangannya ada di belakang cermin. Maya. Kalau di depan cermin, sifatnya kemudian tegak karena posisinya sama, tegak, tidak terbalik. Yang ketiga adalah sama besar.
Ini pembentukan bayangan pada cermin datar. Tapi posisinya berkebalikan, yaitu kiri dan kanan. Kalau kalian berada di depan cermin, maka telinga kalian yang sebelah kiri itu di dalam cerminnya adalah berada di sebelah kanan. Atau mata kalian sebelah kanan di dalam cermin, bayangan kalian dan cermin adalah berada di sebelah kiri. Maka yang paling jelas, kalau di depan cermin kalian angkat tangan kanan kalian, di dalam cermin itu yang mengangkat adalah tangan kiri. Itu dia berkebalikan. Bukan kalau posisinya tegak ya, bukan terbalik. Cermin cekung, cermin datar. Gimana cermin datar, udah jelas? Udah jelas, Pak. Oke. Beneran. Cermin cekung. Cermin cekung itu adalah sebuah bola lingkaran yang di bagian dalamnya mengkilat dan memantulkan cahaya. Lapisan luarnya berbentuk perak, gelap, ya, sama seperti cermin-cermin yang ada di rumah kalian. Bagian belakangnya kan itu adalah perak. Ada titik M itu pusat kelengkungan cermin. Ada titik O itu adalah pusat cermin. Kemudian, jika cermin bola tadi dipotong, maka akan terbentuk sebuah cermin cekung. Ya, ini cermin cekung. Cermin cekung ini yang paling gampang dan mudah kalian lihat adalah sendok. Sendok di rumah kalian itu cekung bagian dalam, bagian luarnya cembung. Itu bedanya. Kemudian ada titik F. F ini adalah berada di tengah fokus cermin, namanya. Berada di tengah-tengah antara titik pusat kelengkungan dengan titik pusat cermin. Jadi jarak F ke M itu sama besar dengan F ke U. Kemudian ada namanya sumbu utama. Sumbu utama ini menentukan kita dalam melukiskan bayangan. Nah, cermin cekung nanti juga cermin cembung nantinya itu kalau kita ingin melukiskan bayangan kita menggunakan 3 sinar istimewa. Ini dia 3 sinar istimewa. Ya, ini 3 sinar istimewanya. Kalian ingat saja, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, kebalikan dari yang pertama. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, yang berbeda. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin. Kalau dia melalui titik pusat, berarti dipantulkan kembali melalui garis yang sama. Ini gambar seorang bayi yang tadi. Kalau dia berada di depan cermin cekung, maka ada garis. Nih, sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sinar datang, lihat tanda panahnya. Ini sumbu utama, lihat artinya dia sejajar. Dipantulkan melalui titik fokus. Ini titik fokusnya yang berwarna ungu ini adalah sinar yang istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang berwarna biru. Sinar datang melalui titik fokus. Ini titik fokus. Dipantulkan kembali sejajar dengan sumbu utama. Perpotongan 2 buah sinar pantul yang warna ungu dan yang warna biru, perpotongannya di sini. Maka disitulah letaknya bayangan digambarkan sama dengan benda. Lihat dari ukurannya berbeda, diperkecil, terbalik, dan berada di depan cermin. Ya, sifatnya nyata. Nah, ini dilukiskan dalam bentuk garis atau panah. Sinar istimewa yang pertama.
Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Perpotongan kedua garis pantul, sinar pantul, itulah bayangan. Nah, ini ya, lihat. Ini gunakan dua sinar istimewa. Jadi, dalam melukiskan bayangan, minimal kalian harus menggunakan dua sinar istimewa. Oke. Sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Sifat bayangan yang terbentuk itu adalah nyata, berada di depan cermin, terbalik, bendanya tegak ke atas, dia ke bawah, dan diperkecil, ukurannya lebih kecil daripada ukuran. Itu jika menggunakan dua sinar istimewa 1 dan sinar istimewa 2. Sekarang jika menggunakan sinar istimewa 1 dan sinar istimewa yang ketiga. Sinar istimewa yang ketiga, ini melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Sama saja, gambarnya sama dengan yang pertama tadi. Sama, gambar bayangannya sama, tapi menggunakan sinar istimewa yang ketiga. Ya, sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Nyata, terbalik, diperkecil. Oke, kita lanjut. Kalau dia menggunakan sinar istimewa yang kedua dan yang ketiga, sama saja. Maka dia akan perpotongan dua sinar pantulnya akan membentuk bayangan. Itu. Jadi kesimpulannya, kita harus menggunakan minimal adalah dua sinar istimewa. Sampai di situ jelas? Ini sepertinya kita dapat bonus waktu dari aplikasinya, seharusnya 30 menit itu kalian sudah harus, kita harus keluar dari aplikasi, buka lagi kelas. Itu kayaknya sudah lewat 30 menit. Tadi ada juga Pak dapat pesannya gitu. Oke, silakan gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Kan kalau cermin datar Pak, letak bayangannya tuh sama enggak Pak? Dari cermin letak benda. Kalau cermin cekung ini berbeda ya Pak? Berbeda. Nah, nanti pada cermin cekung ini ya, pada cermin cekung ini sebenarnya ada ruangan, disebut dengan ruangan jarak. Sana. Jadi ada jarak antara FO, MF. Jadi ini diberi nomor. Nanti kalau lebih jelasnya kalau di sekolah itu jelas. Bagian yang ini namanya ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ruangan 4 di belakang sini. Cermin cekung ini sifatnya dia mengumpulkan cahaya. Sehingga bayangan yang terbentuk itu biasanya diperkecil. Kalau cermin cembung itu menyebarkan cahaya. Jadi sifat bayangannya diperbesar. Gitu. Tuh. Ada lagi? Halo? Baik. Terganggu mungkin sinyalnya. Oke, kalau sudah ada, silakan yang mau bertanya, silakan diklik aja langsung. Gambar mikrofonnya dihilangkan garis merahnya.
Boleh tanya apa saja, bukan materi pelajaran juga boleh. Kami mau nanya, Pak. Ya. Yang tadi tuh kan katanya cermin cekung tuh sifatnya terbalik, berarti ke bawah. Nah, kalau cembung kayak mana, Pak? Nanti kita pertemuan Voice-nya hidup anjir. ya, Naswaya nanti pertemuannya. Ayo, Pak. Oke. Lagi. Yang mau bertanya ada? Oke, ini kalau tidak ada, Bapak buka semua mikrofonnya, silakan yang mau ngobrol. Terbuka ya, buka. Oke, mungkin sekilas Bapak perlihatkan bentuk soal. Ya. Percuma lagi ngerti beda. Like bos. Nah, sinyalnya memang jelek. Kali ini jelek. Main bat. Apa yang diketawain? Aduh, Via. Kalian pasti kangen. Itu pasti paniat. Apa ya? Ya hahaha. Bonas. Anjir. Aku ngomong. Halo adik-adik, diam. Bos. Ini bilang bos. Bilang bos. Bapak bilang weh. Bapaknya udah pergi. Yang suka Free Fire like. Bapak masih ada kok. Ini masih ada materi lagi apa enggak, Pak? Pak, kalau nggak ada yang Bahas bertanya, Bapak buktikan nih Bapak lagi coba cari soal. Yang Tapi suka nggak- Free Fire kayaknya like. nggak mau. Yang benci PUBG komen. Oh, mungkin karena gangguan. Wih, kau ngapa?